Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Harumonte. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang arus laut, di mana yang akan kita belajar yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada faktor-faktor penyebab terjadinya, yang ketiga ada klasifikasi dari arus laut tersebut, dan yang terakhir persebarannya di dunia. Kita awali yang pertama, pengertian dari arus laut tersebut. Secara umum, arus laut bisa kita artikan sebagai pergerakan massa air laut, baik secara vertikal dari atas ke bawah, dari dasar ke permukaan, atau secara horizontal, begitu ya, secara mendatar, sehingga membentuk gerakan seimbang yang sangat luas di seluruh samudra atau seluruh lautan di dunia. Nah, tentu pergerakan air laut tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Nah, coba kita lihat proses terbentuknya arus laut atau faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya arus laut atau gerakan air laut. Secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor yang pertama ada angin. Arus laut yang disebabkan oleh angin merupakan peristiwa horizontal pada bagian permukaan laut. Jadi memang ini disebabkan karena pergesekan antara angin dengan permukaan air laut. Semakin tinggi kecepatan anginnya, maka gesekannya juga akan semakin kuat sehingga arus lautnya juga akan semakin besar gitu ya. Nah, gejala seperti ini disebut arus permukaan atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal juga sebagai gelombang laut ya. Faktor yang kedua adalah perbedaan kepadatan air laut. Nah, jika kepadatan air laut bagian atas dan bagian bawah tidak sama, maka dapat menyebabkan terjadinya arus vertikal yang bergerak dari atas ke bawah ataupun sebaliknya gitu ya. Di mana arus laut bergerak dari daerah berkepadatan tinggi ke daerah yang kepadatannya rendah. Jadi ketika bagian atas lebih padat daripada bagian bawah, maka terjadi gerakan vertikal dari atas ke bawah. Demikian sebaliknya ya. Nah, faktor yang ketiga adalah perbedaan tingkat kadar garam atau salinitas yang dimiliki oleh air laut tersebut. Jadi arus laut bergerak dari daerah yang kadar garamnya tinggi ke daerah yang kadar garamnya rendah ya. Jadi ini bisa secara vertikal maupun horizontal. Jika bagian laut atas itu lebih tinggi kadar garamnya, maka terjadi gerakan air laut atau arus laut dari atas ke bawah. Demikian sebaliknya gitu ya. Nah, di sisi lain ketika daerah A misalnya lebih tinggi tingkat kadar garamnya dari daerah B, maka arus laut akan bergerak dari daerah A ke daerah B. Demikian sebaliknya jika daerah B lebih tinggi kadar garamnya gitu ya. Lalu faktor yang keempat adalah pasang naik dan pasang surut air laut. Nah, ini biasanya lebih nyata arus lautnya di daerah selat-selat yang sempit ya, di mana dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut. Ketika air laut pasang ataupun surut, itu sudah menandakan bahwa terjadi gerakan air laut tersebut ya. Ketika air laut pasang, ada bagian daratan yang tergenang oleh air laut gitu ya. Ketika air laut surut, ada bagian laut yang kemudian menjadi daratan ya. Ini lebih nyata kita lihat di daerah pesisir ataupun daerah selat-selat yang sempit ya. Lalu faktor yang kelima, perbedaan temperatur atau suhu. Arus laut yang disebabkan oleh perbedaan suhu dibedakan atas arus dingin dan arus panas. Jadi kita tahu bahwa daerah khatulistiwa atau lintang rendah lebih panas daripada daerah lintang tinggi atau semakin menuju kutub gitu ya. Nah, sehingga di daerah khatulistiwa arus lautnya panas gitu ya. Sehingga arus laut yang berasal dari khatulistiwa biasanya panas, sedangkan arus laut yang berasal dari luar khatulistiwa biasanya dingin gitu ya. Dikenal dengan arus panas dan arus dingin. Lalu kita lihat klasifikasi dari
arus laut. Yang pertama, klasifikasi menurut penyebabnya. Ada yang dikenal dengan arus Ekman, di mana ini dipengaruhi oleh angin, pergesekan antara angin dengan permukaan air laut tadi, yang juga kita kenal sebagai gelombang ya. Lalu yang kedua ada arus termohelin, di mana dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi ya. Nah, di mana termo ini kan berhubungan dengan termometer atau suhu gitu ya, temperatur. Sedangkan helin ini dipengaruhi atau berhubungan dengan kadar garam. Jadi memang termohelin dipengaruhi oleh tingkat kadar garamnya, termasuk juga suhunya gitu ya. Lalu yang ketiga, arus pasut atau pasang surut air laut. Nah, ini dipengaruhi oleh pasang surut air laut tentunya ya. Secara umum, pasang surut air laut itu bisa dipengaruhi oleh gravitasi bulan ya. Gravitasi bulan terhadap air laut. Pasang tertinggi itu biasanya pada saat bulan purnama ya. Maka ada yang dikenal dengan pasang purnama, pasang bulan purnama gitu ya. Ada pasang perbani dan yang lain. Lalu yang keempat ada arus geostropik ya. Ini dipengaruhi oleh gradien tekanan mendatar dan gaya Coriolis. Jadi memang ini juga dipengaruhi oleh gerakan bumi yang berputar pada porosnya, atau kita kenal dengan rotasi bumi gitu ya. Nah, menurut gaya Coriolis bahwa ketika bumi berotasi akan terjadi pembelokan arah. Di utara dia membelok ke kanan dan di selatan membelok ke kiri ya. Pembelokan arah angin termasuk juga pembelokan arus laut ya. Itu yang dikenal dengan arus geostropik. Jadi secara umum sekali lagi bahwa arus laut karena gaya Coriolis ini mengakibatkan di utara membelok ke kanan, di selatan membelok ke kiri ya. Yang terakhir adalah persebaran arus laut di dunia. Jadi memang secara umum arus laut yang ada di dunia kita kenal sebagai arus dingin dan arus panas begitu ya, yang tersebar di seluruh samudra yang ada di dunia ya. Coba kita lihat yang pertama, arus laut yang terdapat di Samudra Pasifik. Nah, Samudra Pasifik ini adalah lautan yang menghubungkan antara benua Amerika dengan benua Australia dan Asia gitu ya. Asia dan Amerika Utara itu dihubungkan oleh Samudra Pasifik, kemudian Amerika Selatan dengan Australia itu dihubungkan juga oleh Samudra Pasifik ya. Jadi kita bisa bayangkan ya. Yang pertama di sebelah utara Khatulistiwa yang ada di Samudra Pasifik. Kita kenal ada namanya yang pertama ada arus Khatulistiwa Utara. Nah, ini merupakan arus panas yang mengalir menuju ke arah barat ya, sejajar dengan garis Khatulistiwa ya. Biasanya dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat timur laut ya. Jadi sekali lagi arus Khatulistiwa Utara ini sifatnya panas, arus panas ya. Lalu ada yang kedua, ada arus Kuroshio. Ini adalah arus lanjutan dari Khatulistiwa Utara. Arus ini merupakan arus yang mengalir dari Kepulauan Filipina, menyusuri timur Jepang dan menuju ke pesisir Amerika Utara. Arus ini biasanya dipengaruhi oleh angin barat ya. Nah, secara umum arus Kuroshio sifatnya panas ya. Jadi sekali lagi arus Kuroshio merupakan arus panas. Kita lihat yang ketiga, ada arus California. Ini merupakan arus panas yang mengalir di sepanjang pesisir barat Amerika Utara ke arah selatan menuju ke Khatulistiwa. Nah, arus California ini merupakan lanjutan dari arus Kuroshio ya. Jadi sekali lagi arus California sifatnya panas ya. Nah, lalu yang keempat ada arus Oyashio. Arus Oyashio ini merupakan arus dingin, sekali lagi arus dingin yang mengalir dari arah selatan
Samudra Pasifik menuju Kepulauan Jepang. Nah, arus Oyashio ini akan bertemu dengan arus Kuroshio di Kepulauan Jepang yang sifatnya panas. Pertemuan antara arus dingin dan arus panas atau Oyashio dan Kuroshio tadi mengakibatkan Laut Jepang hangat dan menjadi pemusatan ikan gitu ya. Kita tahu bahwa Jepang itu penghasil ikan terbesar di dunia dan itu dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh lautnya yang hangat yang menjadi pertemuan antara arus Kuroshio dengan arus Oyashio atau arus panas dengan arus dingin gitu ya. Nah, itulah 4 arus laut yang ada di bagian utara Samudra Pasifik ya. Lalu yang selanjutnya adalah di bagian selatan Khatulistiwa Samudra Pasifik. Ada yang pertama arus Khatulistiwa Selatan, ini merupakan arus panas yang alirannya menuju barat, yang sejajar dengan Khatulistiwa ya, dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat tenggara. Nah, yang kedua adalah arus Australia Timur. Nah, ini merupakan lanjutan dari arus Khatulistiwa Selatan yang sifatnya panas tadi ya, yang mengalir di sepanjang pesisir Australia Timur dari arah utara ke selatan. Jadi memang sudah berbeda arahnya dengan arus Khatulistiwa Selatan. Kalau Khatulistiwa Selatan tadi arahnya sejajar Khatulistiwa. Kalau ini dari utara ke selatan. Australia Timur itu arahnya dari utara ke selatan. Jadi memang sudah terjadi pembelokan ke arah kutub selatan gitu ya. Lalu yang ketiga ada arus angin barat. Ini merupakan arus Australia Timur yang mengalir menuju ke timur ya, sejajar dengan ekuator atau sejajar dengan Khatulistiwa ya. Arus ini dipengaruhi oleh pergerakan angin barat ya. Lalu yang keempat ada arus Peru ya, disebut juga arus Humboldt. Nah, ini merupakan lanjutan dari arus angin barat ya, yang mengalir di bagian barat Amerika Selatan, menyusur ke arah utara gitu ya. Dari selatan ke utara, arus Peru termasuk arus dingin. Sekarang arus laut yang ada di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik adalah samudra ataupun lautan yang memisahkan antara benua Eropa dengan Amerika gitu ya. Di utara Amerika Utara dengan Eropa, kalau di selatan Amerika Selatan dengan Afrika gitu ya. Arus laut yang ada di Samudra Atlantik, kita lihat yang pertama di sebelah utara Khatulistiwa, atau lebih tepatnya perbatasan antara Amerika Utara dengan Eropa ya. Yang pertama ada arus Khatulistiwa Utara juga ya, arus yang alirannya menuju ke barat sejajar dengan garis Khatulistiwa ya, sejajar dengan ekuator. Alur ini dipengaruhi oleh pergerakan angin pasat timur laut. Jadi memang arus Khatulistiwa Utara dipengaruhi oleh angin pasat timur laut ya. Lalu yang kedua ada arus Teluk Gulf Stream. Ini merupakan arus yang menyimpang yang diperkuat oleh angin yang besar gitu ya. Arus Teluk Gulf Stream ini sifatnya panas ya. Ada arus Greenland Timur, yaitu arus dingin. Sekali lagi arus dingin yang mengalir dari kutub utara ke selatan melalui pantai timur Greenland ya. Nah, yang keempat yaitu arus Labrador. Ini merupakan arus dingin yang berasal dari kutub utara mengalir ke selatan menyusuri pantai timur Labrador. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu arus Canary. Nah, arus Canary ini merupakan arus yang menyimpang lanjutan dan merupakan arus dingin yang mengalir ke arah selatan menyusuri pantai barat Afrika Utara ya. Nah, itulah berbagai arus yang berada di sebelah utara Khatulistiwa di Samudra Atlantik. Sekarang kita lihat
di bagian selatan Khatulistiwa Samudra Atlantik. Ada arus Khatulistiwa Selatan yang merupakan arus menuju barat sejajar dengan Khatulistiwa juga. Nah, arus Khatulistiwa Selatan ini juga termasuk arus yang panas ya. Yang kedua ada arus Brasilia, merupakan arus yang mengalir ke arah selatan menyusuri pantai timur Amerika Selatan, khususnya daerah Brazil ya. Nah, ini termasuk juga arus panas dan arus yang menyimpang ya. Lalu yang ketiga ada arus angin barat, merupakan lanjutan dari sebagian arus Brazil yang mengalir ke arah timur. Ini sejajar dengan Khatulistiwa juga. Arus angin barat merupakan arus yang sifatnya dingin. Yang keempat yaitu arus Benguela. Ini merupakan arus lanjutan dari sebagian arus angin barat yang mengalir ke arah utara ya. Kalau angin barat tadi sejajar Khatulistiwa, arus Benguela itu membelok ke arah utara menyusuri pantai Afrika Selatan ya. Arus Benguela merupakan arus yang sifatnya dingin ya. Nah, selanjutnya adalah arus laut yang ada di Samudra Hindia. Samudra Hindia ini berarti lautan atau samudra yang ada di sekitar benua Asia, termasuk juga lautan di Kepulauan Nusantara atau Indonesia ya. Nah, kita lihat yang pertama, arus laut yang ada di sebelah utara Khatulistiwa Samudra Hindia. Ada yang pertama arus musim barat daya, yaitu arus panas yang mengalir ke arah timur menyusuri Laut Arab dan Teluk Benggala ya. Sekali lagi, arus musim barat daya ini sifatnya panas ya. Yang kedua ada arus musim timur laut. Ini merupakan arus yang juga sifatnya panas mengalir ke arah barat menyusuri Teluk Benggala dan Laut Arab. Nah, selanjutnya adalah arus laut yang ada di bagian selatan Khatulistiwa di Samudra Hindia. Kita lihat ada yang pertama arus Khatulistiwa Selatan, yaitu arus panas yang mengalir ke arah barat sejajar dengan Khatulistiwa atau ekuator. Sekali lagi, arus Khatulistiwa Selatan adalah arus laut yang sifatnya panas. Yang kedua adalah arus Macarena, yaitu arus panas sebagai lanjutan dari arus Khatulistiwa Selatan menyusuri pantai timur Madagaskar ya. Nah, yang ketiga adalah arus Agulhas, merupakan lanjutan dari arus Khatulistiwa Selatan yang menuju ke Pulau Madagaskar Barat ya. Dan yang keempat ada arus angin barat yang merupakan arus yang mengalir ke sebelah utara menyusuri pantai di benua Australia. Arus ini termasuk arus menyimpang dan arus yang dingin ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa amati pada peta persebaran arus laut yang ada di dunia pada peta yang saya tampilkan ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada panah dengan warna merah dan warna biru ya. Panah berwarna merah ini merupakan arah dan nama dari arus laut yang sifatnya panas ya, arus panas. Sedangkan panah berwarna biru ini merupakan arus laut yang sifatnya dingin ya. Silakan mempelajari sendiri, dan jika kurang jelas, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan buat di bagian komentar video ini ya. Sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan seputar tentang materi yang ada pada video pembelajaran ini, Anda bisa membuatnya pada bagian komentar video ini. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.